Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Urban Legend. Urban Legend dalam bahasa Indonesia, legenda urban merupakan mitos atau legenda kontemporer yang sering kali dipercaya secara luas sebagai sebuah kebenaran. Kebanyakan berkaitan dengan misteri, horor, ketakutan, humor, atau bahkan kisah moral. Legenda urban tidak selalu berarti kisah bohong, namun sama seperti kisah yang disebarkan dari mulut ke mulut. Legenda urban juga sering dibesar-besarkan sehingga menjadi lebih sensasional, sama seperti di dalam film yang akan kita bahas kali ini. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka dengan seorang wanita bernama Michelle Mancini, mahasiswa Pendleton University yang sedang menyetir mobil. Mobil yang hendak ia kendarai hampir saja menabrak mobil lain di depannya. Tak lama kemudian, hujan pun turun sangat deras saat dirinya akan mengisi bensin. Sesampainya di pom, dia dikejutkan oleh sang pria penjaga pom. Saat membayar menggunakan kartu kredit, sang pria mengatakan bahwa kartunya bermasalah. Michelle yang sedikit curiga akhirnya turun dengan membawa semprotan untuk berjaga-jaga. Ternyata saat Michelle masuk untuk memeriksa kartu kredit yang dimaksud, ia malah dijebak dan sang pria mengunci pintu. Michelle yang ketakutan karena akan pelecehan seksual, dengan sigap Michelle menyemprotkan ke arah sang pria, lalu kabur memecahkan kaca dengan dihadang sang pria. Sang pria terus berteriak, tidak berhenti. Setelah mobil Michelle berlalu pergi, sang pria berteriak kembali, ada seseorang di kursi belakang. Michelle yang menangis ketakutan akhirnya menyadari, benar saja, di belakang muncul seseorang memakai jubah hitam dengan membawa kampak. Film pun dimulai. Cerita bergulir di kedai kopi kampus. Tiga mahasiswa yaitu Parker, Natalie, dan Brenda sedang bercerita tentang dahulu kala terjadi pembantaian di Stanley Hall, sebuah asrama yang sudah lama ditinggalkan. Ketika mereka sedang asik bercanda gurau, seorang mahasiswa jurnalis yaitu Paul yang tiba-tiba datang mengatakan dan mendiskreditkan bahwa cerita ini hanyalah urban legend. Mereka pun tertawa dan mengatakan tahayul. Di malam hari, Natalie dan Brenda yang melewati Stanley Hall, mereka menantangkan diri lalu berdiri di hadapan pintu masuk Stanley Hall yang katanya urban legend tersebut. Lalu dengan lantangnya mereka mengucapkan Bloody Mary sebanyak 5 kali. Konon katanya ini adalah mantra untuk memanggil arwah gentayangan. Ternyata itu adalah temannya Damon. Mereka pun berpamitan dan pergi menuju asrama masing-masing. Saat Natalie sampai kamar dan menyalakan lampu, ternyata sang teman sekamar bernama Tosh sedang berhubungan intim dan berteriak meminta Natalie untuk mematikan lampunya. Natalie pun tidur dengan memasang handsfree di telinganya. Keesokan hari, Pendleton University dihebohkan dengan berita kematian mahasiswa Michelle Mancini dengan cara mengenaskan. Michelle ditemukan bersimbah darah di dalam mobilnya dengan luka sayatan di leher. Ia diduga dibunuh sosok pria tidak dikenal. Natalie dan Brenda meyakini bahwa tragedi ini berkaitan dengan pembantaian yang terjadi di Stanley Hall. Berbeda dengan kedua mahasiswi tersebut, Paul menganggap kisah ini Stanley Hall hanyalah sebuah legenda urban, tetapi ia berniat ingin menyelidiki kasus pembunuhan yang terjadi di kampusnya. Berita pembunuhan Michelle dengan cepat menyebar sehingga membuat kecemasan Natalie yang cukup dekat dengan Michelle saat menjadi anggota cheerleaders. Tak lama kemudian, Damon pun datang dan mencoba menghibur Natalie yang sangat terganggu oleh pembunuhan itu. Mereka pun pergi ke suatu tempat dengan memarkirkan mobil Damon yang diparkir di tengah hutan. Saat mereka bercerita yang begitu intim, Natalie menolak rayuan seksualnya Damon dan menghajarnya. Lalu Natalie meminta Damon segera untuk pulang
Damon pun setuju tetapi meminta dirinya untuk menunggu karena ingin buang air kecil. Ketika Damon pergi keluar untuk buang air kecil, tiba-tiba dia diserang oleh psikopat dengan jaket berkerudung. Di sisi lain, Natalie yang kesal menunggu Damon memutuskan untuk keluar dari mobil dan sesaat psikopat muncul di hadapannya. Natalie berteriak histeris masuk kembali ke dalam mobil mengunci semua sisi pintu. Ternyata, sang psikopat menggantungkan tubuh Damon di pohon tepat berada di bawah mobil. Kini Damon yang digantung dengan tali yang terhubung dengan mobil lalu dikendalikan Natalie. Saat mobil melaju, tali pun menarik tubuh Damon hingga tewas tergantung. Mobil yang tersangkut karena tali dihadang oleh psikopat dengan kaca yang hampir pecah. Natalie memundurkan mobil dengan kecepatan tinggi seketika mayat Damon terjatuh menimpa kaca mobil. Natalie yang berteriak histeris melarikan diri untuk meminta bantuan pada Rese, petugas polisi kampus. Tetapi saat mereka sampai di TKP, tubuh dan mobil Damon telah menghilang. Keesokan harinya, Natalie menceritakan apa yang telah terjadi tadi malam kepada Brenda, Parker, dan pacarnya Sasha. Mereka meyakinkan Natalie bahwa Damon telah mengerjainya. Di sana pun terdapat Brenda yang meyakinkan bahwa ini berkaitan lagi dengan Stanley Hall. Dan teror pun dimulai. Di malam hari, saat Natalie pergi ke perpustakaan untuk mencari dan mencoba membaca buku tentang urban legend, ternyata itu Sasha. Mereka pun membaca buku tersebut dengan sesama. Natalie yang melihat suatu gambar dengan persis yang menimpanya, yaitu mobil dengan di atas pria tergantung dan beberapa kejadian antara kedua mobil berserta lampu. Setelah diteliti lebih lanjut, di halaman terakhir terdapat nama Damon di histori peminjaman buku urban legend tersebut. Natalie menyimpulkan bahwa tadi malam Damon memang sedang mengerjai dirinya dengan mengambil prank dari buku urban legend. Kemudian teman sekamar Natalie bernama Tosh dengan ciri khas style gotiknya dicekik dan ditikam berkali-kali sampai mati oleh psikopat saat Natalie tiba di kamar. Lampu yang dalam keadaan mati, Tosh berteriak dan Natalie mengira bahwa Tosh sedang melakukan hubungan seks dengan pacarnya. Natalie yang meminta maaf sehingga ia pun menghiraukan dan bergegas tidur dengan telinga ditutup handsfree. Keesokan pagi, Natalie yang melihat simbah darah di bawah ranjang Tosh dengan tertutup selimut. Saat ia buka, Natalie menemukan tubuh Tosh yang sudah tewas bersama dengan pesan yang tertulis dengan darah di dinding. Cerita pun bergulir. Natalie diinterogasi beberapa pertanyaan oleh Dean Adams dan petugas polisi kampus Rese. Sementara itu, Paul yang akan menyelidiki legenda perkotaan setempat sedikit percaya tentang cerita kematian Damon dan Tosh yang diburu dan dibunuh oleh psikopat. Lalu mereka pun menyelinap ke ruangan Profesor Wexler. Di sana Paul lalu menemukan bahwa pembantaian Stanley Hall memang nyata. Dan Profesor Wexler, seorang profesor rakyat Amerika, adalah satu-satunya yang selamat pada waktu itu. Secara tidak sengaja, Natalie menemukan benda-benda tajam dan jaket yang sebelumnya dipakai oleh psikopat. Mereka pun tertangkap basah oleh Profesor Wexler dan kembali diinterogasi atas perbuatan mereka. Lalu Natalie menuduh bahwa barang-barang milik profesor seperti psikopat yang ia lihat sebelumnya. Singkat cerita, mereka pun dibiarkan pergi. Sesaat kemudian, Natalie menghampiri Brenda di ruang sports center. Natalie yang melihat Brenda yang sedang berenang dihampiri oleh psikopat berjaket hitam. Natalie yang berteriak karena nyawa sahabatnya terancam. Akhirnya ia memecahkan kaca dengan kursi. Akan tetapi itu bukanlah psikopat, melainkan teman Brenda yang memakai jaket yang sama. Natalie pun bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. Lalu ia pun menceritakan semua yang telah terjadi. Di masa lalu, Natalie menceritakan kepada Brenda bahwa dirinya dengan Michelle, mungkin kalian ingat Michelle yang mati di scene awal. Michelle adalah teman sekolah menengahnya Natalie dan bahwa keduanya telah ditangkap polisi dengan menerima masa percobaan karena menyebabkan kecelakaan mobil yang fatal karena sang pengemudi di depan silau karena lampu mereka, sehingga kecelakaan tunggal pun terjadi. Natalie yang menangis di hadapan Brenda dan menyesali atas perbuatannya.
Scene berpindah kepada Dean Adam yang berada di garasi kampus. Dean Adams dan petugas polisi kampus Rese tampaknya bertekad untuk mengubur cerita urban legend tersebut. Tak lama saat Rese pergi, Dean Adam dibunuh di garasi parkir kampus dengan dipotong tendon acil sehingga Dean Adam tersungkur tidak bisa berjalan, hanya merangkak. Lalu ia ditabrak mobil dan pun tertancap duri ban, seketika ia tewas. Di sisi lain, ia kemudian menemukan kantor Wexler berantakan dan berlumuran darah. Scene berpindah kepada Natalie, Brenda, dan Sasha yang menghadiri pesta persaudaraan bertepatan dengan peringatan 25 tahun pembantaian Stanley Hall. Lalu Paul menarik Natalie, ia meyakinkan kembali bahwa pembantaian Stanley Hall memang nyata. Dan Profesor Wexler adalah orang satu-satunya yang selamat dari pembantaian tersebut. Natalie yang semakin takut ditenangkan oleh Paul dan mereka pun berciuman. Di sana, Brenda yang melihat mereka berciuman, entah apa alasan Brenda, ia pun marah dan pergi lalu menangis. Singkat cerita, Paul berusaha menghentikan pesta yang berlangsung. Paul mengatakan bahwa psikopat itu telah kembali. Tetapi Parker dan semua teman-temannya malah menertawakan Paul dan melanjutkan kembali pestanya. Sesaat kemudian, Parker dijebak oleh sang psikopat. Ia diberi kejutan dengan hewan peliharaannya di microwave hingga mati. Parker yang mual melihat hal itu, lari ke kamar mandi lalu dilumpuhkan oleh psikopat yang membunuhnya dengan memasukkan beberapa bahan kimia kamar mandi ke tenggorokannya. Sementara itu, Sasha meninggalkan pesta untuk menjadi pembawa acara talk show larut malam di stasiun radio kampus. Selama siaran, dia tidak mengetahui bahwa di belakang rekan kerjanya ditikam sang psikopat. Dan Sasha pun tak luput diserang oleh psikopat dan jeritannya disiarkan secara langsung di udara. Para pengunjung pesta persaudaraan yang mendengar siaran radio tersebut menganggap itu lelucon yang merujuk pada pembantaian itu. Tetapi Natalie yang khawatir bahwa Sasha dalam bahaya, Sasha berusaha melarikan diri terus-menerus yang diburu psikopat. Natalie yang bergegas ke stasiun radio di mana dia menyaksikan psikopat membunuh Sasha dengan kampak. Psikopat itu pun melambaikan tangan kepada Natalie. Ia pun lari dan segera menemukan Paul. Di sini Natalie sedikit curiga pada Paul, tapi ia menghiraukan pikirannya. Lalu mereka bergegas pergi dan bertemu dengan Brenda di kampus. Paul yakin bahwa Wexler bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Lalu mereka pergi dari kampus dengan mobil Paul. Saat mereka berhenti di sebuah pompa bensin, Paul yang sedang di kasir, Natalie dan Brenda menemukan tubuh Wexler yang dimutilasi di dalam bagasi mobil Paul. Mereka yang shock dan mengetahui bahwa sang psikopat adalah Paul. Seketika kedua wanita itu melarikan diri melalui hutan untuk kembali ke kampus. Dan Paul pun turut mengejar mereka. Mereka menjadi terpisah dengan teriakan Brenda yang sepertinya tewas. Akhirnya, Natalie menemukan jalan raya dan menghentikan petugas kebersihan universitas yang lewat dengan truknya. Di dalam mobil, Natalie melihat jaket psikopat. Awalnya Natalie yang curiga, tapi tak lama mobil mereka dihadang dari jalan oleh mobil psikopat dan menyebabkan kecelakaan. Kecelakaan itu membunuh petugas kebersihan, tapi Natalie yang selamat tanpa cedera pergi melarikan diri. Saat melewati Stanley Hall, Natalie mendengar teriakan Brenda yang meminta tolong dari dalam. Tanpa pikir panjang, Natalie menerobos masuk Stanley Hall. Di dalam gedung, dia menemukan mayat teman-temannya, di antaranya mayat Parker, Dean, dan Damon. Singkat cerita, Natalie menemukan Brenda yang tampaknya sudah mati terbaring di tempat tidur. Namun tiba-tiba Brenda bangun dan memukul Natalie dari belakang sampai pingsan. Beberapa saat kemudian, ketika Natalie sadar, Brenda mengungkapkan bahwa dirinya sebagai sang psikopat. Brenda juga mengatakan bahwa dirinya melakukan balas dendam untuk tunangannya David Evans.
David Evans mati dalam kecelakaan di jalan raya yang disebabkan Natalie dan Michelle. Brenda yang begitu marah karena Natalie telah merusak kebahagiaan dirinya yang akan segera menikah dengan sang tunangan. Sehingga Brenda menghabisi orang-orang sekeliling Natalie dan menurutnya tak sepadan. Tak puas dengan hal tersebut, lalu Brenda menusuk perut Natalie mencoba untuk mengeluarkan ginjal Natalie. Tetapi digagalkan ketika Reese tiba dan menodongkan senjata kepada Brenda. Saat lengah, Brenda berhasil menusuk Reese dengan pisau lipat, lalu Natalie yang hendak kabur ditodong kembali pisau oleh Brenda. Dan Paul pun datang ke tempat kejadian. Reese yang belum mati menembak tangan Brenda sehingga pisaunya terjatuh. Lalu Natalie bergegas mengambil pistol, mendapatkan kendali atas senjatanya, lalu menembak Brenda yang jatuh dari jendela. Akhirnya, Natalie dan Paul pergi mencari bantuan untuk Reese. Saat mereka pergi, keduanya berbicara tentang bagaimana ini nantinya akan menjadi legenda urban dan semua fakta akan disalahartikan. Paul pun bertanya, jika ini adalah urban legend, di manakah twistnya? Brenda kemudian muncul di kursi belakang dan menyerang mereka dengan kampak, dan Paul pun menabrakkan mobilnya di jembatan, menyebabkan Brenda terpental melewati kaca depan dan masuk ke bawah sungai. Cerita bergulir, sekelompok mahasiswa di universitas yang berbeda menceritakan peristiwa pembunuhan Brenda, di mana mereka mengatakan bahwa tubuh Brenda tidak pernah ditemukan. Kebanyakan dari mereka tidak mempercayai kisah tersebut kecuali seseorang wanita muda yang menunjukkan bahwa wanita itu adalah Brenda. Dia mengklaim bahwa cerita itu salah diceritakan dan ia mulai memberitahu mereka bagaimana cerita yang sebenarnya. Film pun selesai.